Perkenalkan, nama saya Yuna Hermawan Siregar. Dan saya Zuhratul Fahmi. Kami dari BDK Manado. Siswa Latsar dari BDK Manado ingin berdiskusi terkait tentang identifikasi permasalahan instansi, kemudian dilakukan benchmarking. Jadi yang pertama itu nanti kita memilih instansi untuk diidentifikasi karakteristik dan permasalahannya. Kemudian kita menentukan instansi mana yang menurut kita memiliki kinerja yang baik dan dapat dijadikan benchmarking. Lalu yang ketiga, kita membuat laporan terkait laporan benchmarking. Jadi langsung aja ke persoalan pertama. Jadi kita udah memilih instansi untuk diidentifikasi yaitu KPPN Jakarta 1 dan instansi untuk benchmark yaitu KPPN Jakarta 4. Nah, karakteristik dan permasalahan dari instansi KPPN Jakarta 1 itu yang pertama terkait dengan penyediaan informasi. Permasalahannya itu terdapat pada penyampaian informasi yang hanya melalui WhatsApp. Jadi, ketika Satker itu ingin membaca kembali informasi tapi chatnya tertumpuk ataupun tidak sengaja terhapus. Nah, itu bikin Satker jadi ya susah lah gitu. Nah, akhirnya si Satker ini akan menghubungi CSO secara pribadi, padahal CSO juga sangat sibuk gitu loh. Dia juga punya tugas lain selain membalas chat dari Satker. Nah, untuk KPPN Jakarta 4 sendiri, sudah ada inovasi terkait ini belum ya? Iya, untuk di KPPN Jakarta 4, untuk terkait permasalahan informasi yang disampaikan ULPA, itu KPPN Jakarta 4 telah memiliki inovasi, yaitu ada CSO yang virtual. Jadi ada CSO swalayan virtual namanya. Nah, CSO swalayan virtual ini itu tadi fungsinya untuk konseling perbendaharaan mandiri. Yaitu berisi ada materi-materi terkait layanan KPPN yang dapat diakses secara virtual. Nah, kita tahu kan sekarang ini sedang pandemi, jadi biasanya tuh kan Satker itu bisa langsung datang ke KPPN. Karena sekarang pandemi, jadi penyampaian informasi itu sulit, jadi dilakukannya melalui menghubungi secara pribadi. Tapi kan itu tadi yang seperti dibilang Zuratul, kalau pegawai CSO-nya juga punya kerjaan di kantor, jadi mungkin nggak terlayani dengan maksimal. Jadi di sini KPPN Jakarta 4 punya CSO virtual. Nah, di dalamnya itu ada materi-materi. Nah, materinya itu ada persyaratan pengajuan layanan, ada regulasi, SOP layanannya seperti apa, terus ada frequently asked question juga ada, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan Satker itu di situ ada jawabannya. Terus ada juga update info terkini terkait peraturan kebijakan dan informasi penting lainnya. Nah, di sana itu disajikan dengan visualisasi menarik. Mungkin boleh saya tunjukkan seperti apa tampilannya ya. Boleh. Sebentar. Jadi yang pertama itu, apakah sudah terlihat? Udah. Jadi pertama kita ke website KPPN Jakarta 4. Ini dia, tinggal kita cari di Google. Terus, nah ini CSO-nya langsung ada di halaman awal. Langsung kita pilih, klik di sini. Nah, let's get started. Kita klik di sini. Nah, dia itu berupa PowerPoint gitu, tapi udah mengakomodir keperluan-keperluan Satker. Nah, udah dibagi lagi, bisa terkait SPM, pengelolaan rekening, ada IPA, bendahara, SPSN, MPC, KIPS, dan lain-lainnya. Misalnya kita contoh lihat SPM-nya. Nah, jadi kan kalau seperti ini,
Satker tidak perlu bersusah lagi buat menghubungi CSO-nya, bisa langsung akses dimanapun, kapanpun. Jadi hal ini pastinya bisa lebih efektif lagi. Nah, ini dia langsung bisa diklik juga mau ke menu apa sesuai dengan kebutuhan Satker. Itu dia aplikasi CSO virtual, inovasi CSO virtual dari KPPN Jakarta. Lalu ada permasalahan lagi di KPPN Jakarta 1 itu terkait informasi penolakan SPM. Nah, kalau SPM ditolak kan biasanya dia ditampilkan lewat ESPM beserta alasannya. Tapi kadang masih ada satker yang nggak paham gitu loh. Ditolaknya kenapa, terus gimana harus perbaikinnya, kayak gitu. Dan akhirnya si satker ini akhirnya tanya ke petugas KPPN, petugas FO KPPN. Nah, padahal petugas FO juga biasanya sibuk kan. Jadi kadang satkernya rada marah-marah gitu juga sih, soalnya nggak dibalas-balas. Terus ada juga satker yang ngirim kembali SPM yang pernah salah, pernah ketolak di SPM, tapi dia nggak diperbaiki. Jadi yang sama Jadi ya? kurang efektif. Iya. Berarti ketolak lagi ya kalau dikirim yang sama itu kan? Iya, akhirnya ketolak lagi. Jadi kayak sia-sia gitu loh. Ya. Kalau di Jakarta 4, gimana sistemnya selain dari ESPM kayak gitu? Nah, jadi kalau di Jakarta 4 itu ada juga inovasi baru di tahun ini, memang di 2021 ini, karena kan juga baru pandemi ini kan kita membutuhkan gitu. Jadi tadi SPM ketolak biasanya dilampirkan informasi penolakan itu di ESPM kan ya. Nah, jadi di Jakarta 4 ada juga yang namanya CSS. CSS itu Complete Settlement Service. Nah, di sini di aplikasinya itu isinya hampir mirip bentuk-bentuknya sama kayak di CSO tadi yang virtual. Tapi CSS ini memang khusus untuk proses mempercepat penyelesaian SPM. Bisa juga penyelesaian retur dan juga bisa juga di situ tanya jawab gitu. Jadi ada di dalam aplikasi itu ada menu-menunya. Pertama itu ada daftar SPM tertolak, ada daftar SP2 di retur beserta alasannya yang lebih jelas lagi. Nah, dan juga di aplikasi itu Satker bisa mengajukan request untuk kunjungan. Mungkin kan kadang ada permasalahan yang Satkernya itu nggak bisa ngatasin cuman by phone gitu ya, bagi telepon atau gimana, itu kan kadang nggak bisa. Kadang kan dia perlu juga untuk dari KPPN Jakarta 4-nya datang ke sana atau mereka yang datang ke KPPN Jakarta 4 Satkernya. Nah, itu bisa ngisi dulu request daftar kunjungannya di situ, di CSS itu. Sama kayak CSO tadi ada FAQ juga. Terus di dalam CSS itu sangat update terkait peraturan-peraturan pencairan dana terkait peraturan itu. Terus di dalam itu diupdate terus lah, ada peraturan-peraturan yang baru diupdate, dan juga update aplikasi juga ada SAS, ada Sakti gitu-gitu. Nah, itu lengkap di CSS itu. Dan juga bisa juga diskusi langsung di situ. Nah, tapi kalau CSS ini yang menyelenggarakannya adalah dari MSKI. Nah, mungkin itu yang bisa inovasi yang bisa dicontoh untuk KPPN Jakarta 1. Kemudian ya Mungkin pastinya bisa. dalam menerapkan inovasi baru kan pasti ada hambatan ya di dalamnya. Iya, pasti. Kalau Jakarta 1 sendiri kira-kira apa hambatannya buat ngikutin inovasi Jakarta 4 itu? Mungkin terkait SDM-nya ya. Sekarang kan pegawainya juga pada sibuk gitu kan, jadi mungkin agak susah Pasti SDM terkait sih. ya
Jadi pada sibuk semua sih pegawainya. Jadi perlu SDM yang benar-benar menguasai hal tersebut. Dan belum tentu semua SDM bisa gitu loh Iya benar, mengaplikasi. selain Oh, menciptakan inovasi itu juga menggunakannya juga perlu waktu pastinya kan, penerapan itu. iya, yang kedua waktu juga sih. Yang ketiga mungkin birokrasinya harus izin dulu kan ke kepala kantor dan sebagainya. Nah, ya mungkin tadi itu diskusi kita terkait benchmarking ya dari KPN Jakarta 1 ke Jakarta 4. Itu tadi inovasi-inovasi yang ada di Jakarta 4 mungkin bisa dijadikan contoh buat Jakarta 1. Ya mungkin emang tadi perlu waktu dan SDM yang mumpuni, tapi boleh dicoba. Terima kasih juga atas inovasi yang mungkin bisa ditiru di Jakarta 1. Baiklah kalau gitu. Iya, kenapa gitu? Gimana? Apakah sudah cukup? Udah sih. Kalau gitu, sampai di sini diskusi kita terkait benchmarking, yaitu tadi kita sudah mengidentifikasi masalah di KPPN Jakarta 1, lalu kita mencari solusinya dengan melihat di KPPN Jakarta 4. Itu semoga diskusinya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.